Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga kehadiran saya ini menjadi penambah iman, memperluas hazanah keilmuan kita, dan juga mengomparkan semangat untuk terus beramal. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama untaian kata-kata yang dirangkaikan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Matnul Ghayah fil Ikhtisar. Kita masih membahas tentang babul hawalah, bab penjelasan tentang transfer hutang piutang. Kali ini beliau mengatakan wa qaunul haqqi mustakhiran fi dhimmah. Hawalah, transfer hutang, dibolehkan bila hutang tersebut betul-betul telah berkekuatan hukum, telah tetap mustakhiran fi dhimmah, bukan hutang yang akan terjadi atau hutang yang potensi batal, betul-betul mustaqir. Dengan demikian, mengadakan akad hawalah transfer hutang pada hutang piutang yang belum tetap, masih ada kemungkinan batal, atau hutang yang belum terjadi. Sebagai contoh misalnya, A memberikan piutang kepada si C sebesar 100 juta. Dengan demikian si C pada waktu yang telah disepakati, misalnya 1 bulan yang akan datang, berkewajiban membayar sebesar 100 juta kepada si A. Nah, kemudian si A berkata kepada si B, wahai si B, kalau aku butuh nanti, aku akan berhutang kepadamu sebesar 100 juta. Atau besok saya akan berhutang kepadamu 100 juta. Dan pembayarannya silahkan engkau menagih kepada si C, karena si C berhutang kepada saya sebesar 100 juta. Kesepakatan semacam ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ikatan hutang piutang antara si A dan si B belum tetap, baru rencana hutang piutang. Padahal dalam terminologi, dalam sudut pandang mazhab Syafi'i, akad hawalah itu adalah bentuk dari akad jual beli, yaitu Anda menjual piutang Anda atas si C kepada si B. Namun kalau ternyata hubungan hutang piutang Anda dengan si B belum tetap, maka ini terjadi jual beli hutang dengan hutang secara non tunai atau mengandung unsur gharar. Namun seperti yang pada sesi sebelumnya telah disampaikan, bahwa menurut pernyataan ataupun pendapat yang lebih kuat dan sejalan lebih dekat dengan makna hadis Nabi SAW, akad hawalah bukan
atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai akad jual beli hutang dengan hutang atau jual beli piutang dengan piutang, tetapi lebih tepatnya akad hawalah itu diklasifikasikan sebagai instrumen pembayaran, instrumen pelunasan hutang. Apa dasarnya? Dasarnya Nabi SAW bersabda, matnul ghani zulmun, penundaan orang yang sudah berkecukupan, memiliki kemampuan untuk melunasi hutang, itu adalah bentuk kezaliman. Itu adalah salah satu praktek kesewenang-wenangan, kelaliman. Kemudian Nabi SAW memberikan konsekuensi, menjelaskan konsekuensi dari perbuatan zalim dengan cara menunda pembayaran. Yuhillu irdahu uqubatah. Kalau orang yang sudah berkecukupan mampu melakukan pelunasan hutang, namun dia tidak melakukannya, sengaja menunda, maka yuhillu irdahu uqubatah, kehormatannya boleh dilanggar dengan cara digunjing, dengan cara disampaikan kepada orang yang berwenang untuk dilakukan tindakan yang seperlunya untuk menghentikan kezaliman orang tersebut. Atau kalau dalam konteks modern zaman kita sekarang, mungkin kita mengajukan, melaporkan kepada institusi yang berwenang, lembaga yang berwenang untuk menerbitkan misalnya blacklist, sehingga orang tersebut diklasifikasikan tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran hutang, atau mengajukan hukum pailit ke pengadilan, melaporkan pengadilan agar dia dipailitkan. Wa uqubatah, dan kalau memang dirasa perlu, maka pihak pengadilan berhak berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut, baik dengan cara dipenjara atau dengan cara dicambuk, dipukul, agar dia menghentikan kezalimannya dengan cara segera membayar hutang. Nah, selanjutnya Nabi bersabda, wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Kalau engkau memiliki piutang atas seseorang, kemudian orang itu mentransferkan piutangmu, memindahkan atau meminta kepadamu untuk menagihkan piutangmu kepada orang lain yang mali, yang dia mali itu adalah orang yang mampu, orang yang cakap secara hukum untuk melakukan pembayaran, memiliki kemampuan berkooperatif sikapnya, maka hendaknya falyahtal, hendaknya engkau merestui, menyetujui pemindahan tagihan tersebut atau transfer piutang tersebut. Nah, kalau kita cermati dengan seksama, hadis ini konteksnya berbicara tentang hutang piutang dan kewajiban membayar piutang atau membayar hutang, kewajiban membayar hutang dan hukum yang berkaitan dengan tagihan piutang. Sehingga secara sistematika membawakan atau mempersepsikan transfer piutang itu sebagai instrumen pembayaran hutang itu lebih sejalan, lebih relevan dengan konten hadis. Sehingga hadis ini dari awalnya hingga akhirnya satu nafas, satu makna, satu tema, yaitu berbicara tentang pembayaran dan pelunasan hutang piutang. Sedangkan kalau hawalah, transfer piutang itu diklasifikasikan sebagai jual beli, dianggap sebagai salah satu model jual beli, maka antara awal hadis dengan akhir hadisnya tidak berkesinambungan. Tentu ini kurang cocok, tidak kuat. Karenanya wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hawalah itu adalah salah satu
instrumen pembayaran hutang piutang. Karena hawalah adalah instrumen pembayaran hutang, maka kita memahami, kita dapat simpulkan bahwa hawalah tentu lebih fleksibel, lebih longgar hukum-hukumnya dibanding jual beli. Kenapa? Karena hutang piutang, pembayaran hutang piutang itu adalah salah satu bentuk akad sosial, bukan komersial. Sedangkan para ulama telah menggariskan bahwa dalam akad-akad sosial ada fleksibilitas, ada kelonggaran yang lebih luas, lebih lapang dibanding hukum-hukum yang berlaku pada akad jual beli. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mentransferkan piutang yang belum fix atau belum jadi, piutang yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau piutang yang masih potensi batal, ditransfer kepada piutang yang sudah tetap, secara hukum sah-sah saja karena tidak ada larangan secara tegas ataupun secara mafhum, tidak ada larangan sama sekali. Padahal hukum asal dalam muamalah adalah halal sampai ada larangan. Nah, dalam praktek transfer piutang yang belum berkekuatan hukum atau bahkan belum terjadi dan akan terjadi kepada piutang yang sudah berkekuatan hukum dan sudah tetap, secara tinjauan dalil tidak ada alasan untuk melarangnya. Hukum asalnya boleh. Apalagi dengan transfer semacam ini ada maslahat yang besar bagi kedua belah pihak. Ada kemudahan, sehingga sejalan dengan anjuran-anjuran yang banyak dalam Al-Quran atau hadis untuk menyegerakan pelunasan hutang. Pelunasan hutang. Karenanya Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa mentransferkan piutang yang belum berkekuatan hukum, sehingga kita katakan kepada calon pembeli ataupun penjual ataupun partner atau calon kreditur kita, berkesepakatan dengan mereka agar bila nanti Anda berhutang kepada mereka, maka mereka akan menagihkan piutangnya kepada pihak ketiga yang mereka telah berstatus sebagai debitur. Mereka berhutang kepada Anda senilai hutang yang akan Anda ambil dari pihak kedua tadi, maka secara hukum tidak masalah. Karena tidak ada larangan dalam hal ini. Hukum asal dalam muamalah itu adalah halal. Baik, kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhal alaihi fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil. Syarat selanjutnya, transfer hutang piutang itu dibolehkan bila hutang pertama dan hutang kedua itu sama, ya, betul-betul sama, baik kadarnya, jatuh temponya, kemudian jenisnya, bentuknya, spesifikasinya betul-betul identik. Sebagai contoh, kalau Anda memiliki piutang atas, atau si A tadi memiliki piutang atas si C sebesar 100 juta rupiah, dan kemudian si A berhutang kepada si B sebesar $8.000 Amerika, maka tidak boleh ada kesepakatan antara si A dan si B untuk mentransferkan piutang si B atas atau kepada si C, alias A tidak boleh dan B juga tidak boleh untuk mengadakan kesepakatan agar piutang si A ini atau piutang si B ditagihkan kepada si C. Kenapa? Ada perbedaan
mata uang. Atau kalau ada kasus misalnya hutang si A atas si C jatuh temponya 1 bulan yang akan datang, sedangkan hutang A kepada si B jatuh temponya 2 bulan yang akan datang, ada selisih tempo, maka juga tidak boleh ada transfer hutang di sini. Kenapa? Karena ini sama saja menyegerakan pembayaran, alias si B mendapatkan keuntungan, yaitu disegerakan pembayaran hutangnya. Karena hutang dia jatuh tempo 2 bulan, sedangkan hutang si C kepada si A jatuh temponya 1 bulan. Dan ini menurut mazhab Syafi'i ini adalah terlarang, karena ini ada potensi riba, ada potensi keuntungan yang muncul. Atau jenisnya berbeda, ya, Anda berhutang 1 kintal beras dengan kriteria beras pandan wangi 1 kintal, atau si C berhutang beras pandan wangi seberat 1 kintal kepada si A, dan si B berhutang 1 kintal beras rojo lele kepada si A. Ya, si A berhutang 100 kilo atau 1 kintal beras rojo lele kepada si B. Saya ulang, si C berhutang beras 1 kintal pandan wangi kepada si A, dan kemudian si A berhutang beras 1 kintal atau 100 kilo kepada si B dari jenis beras rojo lele. Ada beda kriteria, ada selisih mutu misalnya, spesies yang berbeda. Maka dalam kasus semacam ini menurut mazhab Syafi'i tidak boleh ada transfer. Si A tidak boleh berkata kepada si B, wahai si B, tagihkan piutangmu kepada si C 100 kilo beras. Kenapa? Ada beda ada perbedaan jenis beras, varietas berasnya berbeda. Maka menurut mazhab Syafi'i ini tidak boleh, karena ini membawa keuntungan, potensi membawa keuntungan. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih tepat berdasarkan sudut pandang yang telah diutarakan di atas, bahwa hawalah itu adalah instrumen pembayaran hutang piutang, bukan jual beli. Maka adanya selisih takaran, adanya beda jenis, itu tidak mengapa, karena hawalah hanyalah instrumen pembayaran. Dan di saat pembayaran, pelunasan hutang, pihak kreditur berhak dan legal secara syar'i, boleh secara syar'i untuk memaafkan sebagian tagihan. Memberi piutang 1 kintal, dia rela dibayar 80 kilo saja. Tentu ini suatu hal yang terpuji. Sebagaimana bila si A yang berhutang kepada si B rela memberikan tambahan tanpa ada syarat sebelumnya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, untuk melebihkan pembayaran. Misalnya si A berhutang 100 juta kepada si B. Kemudian ketika jatuh tempo, si A berkata kepada si B, wahai si B, tagihkan piutangmu kepada si C, karena si C berhutang kepadaku 120 juta. Adanya selisih nominal semacam ini, bila itu tidak dipersyaratkan di awal akad utang piutang, itu hanya keinginan sepihak dari si A, pihak kreditur, pihak debitur, pihak yang berhutang, maka tidak mengapa, dan itu bukan riba. Karena pada suatu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi menagih hutang. Nabi pernah berhutang seekor onta muda.
kepada Arab Badui tersebut. Ketika jatuh tempo, si Arab Badui ini datang menagih. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, budak beliau, agar mencarikan onta yang sepadan, yang sama dengan onta yang pernah dihutang oleh Nabi SAW. Namun Abu Rafi' kembali dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna la najidu illa khiyaran rubaiyan. Wahai Rasulullah, setelah aku cari dari onta-onta yang kita miliki, ternyata aku tidak menemukan onta kecuali onta yang khiyaran rubaiyan, onta yang bagus dan umurnya sudah 4 tahun lebih. Sedangkan engkau berhutang kepada lelaki ini bakron, onta yang baru berumur 2 tahun. Tentu onta yang umurnya 4 tahun nilainya lebih besar, lebih tinggi, dan badannya juga lebih gede dibanding onta yang baru berumur 2 tahun. Maka Nabi SAW kemudian menyatakan kepada Abu Rafi', a'tuhu bakrah fa inna min khairikum ahsanukum qada'an. Berikan onta tersebut kepada Badui ini sebagai pembayaran, sebagai ganti onta muda, onta betina muda yang pernah saya hutang darinya. Fa inna min khairikum ahsanukum qada'an, karena di antara orang yang paling baik, orang yang paling terpuji dari kalian adalah orang yang ketika membayar, melunasi hutang, dia melebihkannya, dia memberi yang lebih baik dibanding yang pernah dia ambil, dibanding yang pernah dia hutang. Berdasarkan hadis ini kemudian para ulama menyatakan bahwa melebihkan hutang, melebihkan ketika membayar hutang itu boleh selama tidak dipersyaratkan ketika terjadi akad hutang piutang. Namun kelebihan itu muncul sebagai inisiatif sepihak dari pihak yang berhutang atau pihak debitur. Kenapa demikian? Karena memang kita semua telah memahami, kita juga merasakan bahwa di saat Anda butuh untuk berhutang, seringkali Anda betul-betul merasa sedang terjepit. Sehingga ketika ada orang yang menghutangi, Anda betul-betul merasa tertolong. Orang tersebut menjadi pahlawan bagi Anda. Sehingga seringkali Anda tergugah untuk membalas budinya. Anda terinspirasi oleh sabda Nabi SAW, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, maka beri balasan dia. Ya, seringkali betul-betul orang yang sudi menghutangi Anda itu di mata Anda sebagai dipersepsikan sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia hadir di saat Anda betul-betul butuh. Sehingga ketika Anda jatuh tempo memberikan atau melunasi piutangnya, seringkali Anda tergugah untuk memberi lebih sebagai ucapan terima kasih, sebagai tali asih, sebagai imbalan atas jasa dia yang telah memudahkan, memberikan kelapangan kepada Anda di saat Anda butuh. Nah, memberikan kelebihan di saat membayar hutang, selama kelebihan itu tidak dipersyaratkan, tidak dijanjikan di saat utang piutang terjadi, itu secara hukum boleh. Karena itu dalam hawalah, karena hawalah itu adalah instrumen pembayaran hutang, tentu tidak tepat bila kita mengharuskan, mewajibkan atau bahkan mempersyaratkan agar kedua piutang ini sama nominalnya, jatuh temponya sama, kadarnya sama, jenisnya sama. Tentu ini kurang tepat karena ini bukan jual beli. Ini adalah instrumen pembayaran hutang, sehingga hukum-hukumnya tentu lebih fleksibel. Ini yang lebih tepat. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa tabra'u biha dhimmatul muhil. Dan bila hawalah telah disepakati, pihak kreditur telah bersepakat untuk ditransferkan tagihannya kepada pihak ketiga atau al-muhal alaih,
maka tanggung jawab si A telah gugur. Dia tidak lagi memiliki tanggungan hutang kepada si B, karena si B secara hukum telah menerima pembayaran dari A, yaitu dengan cara tagihannya ditransferkan kepada si C, yang secara teori si C biasanya pihak yang mampu untuk melakukan pembayaran, kooperatif untuk berkomunikasi dengan si B, ya. Sehingga bila ini terjadi, maka idealnya si A telah dinyatakan lunas, ya, telah dinyatakan lunas. Lalu bagaimana kalau ternyata secara de facto pada faktanya semula si B menduga bahwa C itu adalah orang yang mampu melakukan pembayaran pelunasan hutang dan dia kooperatif. Namun ternyata ketika si B datang menagih si C, ternyata si C adalah tipikal orang yang berhutang atau debitur yang suka ngemplang, susah dipegang janjinya. Apakah si B berhak kembali menagih kepada si A, atau ternyata si C tiba-tiba pailit? Ketika ada akad kesepakatan antara si A dan si B untuk memindahkan tagihan kepada si C dalam kondisi masih mampu melakukan pembayaran. Namun ternyata ketika kesepakatan antara si A dan B dicapai, akad hawalah tercapai antara si A dan si B, ternyata si C telah berubah status menjadi orang yang pailit pula, karena terbakar, karena ditipu, dirampok, atau yang lainnya. Apakah si B berhak untuk membatalkan hawalah dan kembali kepada si A menagihkannya? Dari redaksi Al-Mu'allif Al-Imam Abu Syuja, kita mendapatkan satu isyarat bahwa kalau sudah ada kesepakatan hawalah, maka berarti si B tidak berhak kembali menagih A, karena tanggung jawab A telah dianggap bebas, lunas, ya. Baik itu sengaja, si A betul-betul ingin menjerumuskan si B dengan niat yang jahat, tahu bahwa si C itu ngemplang, si C itu pailit, namun dia diam, bahkan sengaja menipu. Atau tidak sengaja, tidak tahu kalau si C ternyata telah pailit. Kenapa? Karena hukum asal dalam akad itu bersifat final, tidak bisa dianulir, tidak bisa dibatalkan. Itu hukum asalnya. Namun wallahu ta'ala alam, menurut ulama yang lain, pendapat ini perlu dikaji ulang. Harus dibedakan antara ada kesengajaan, ada etika jelek dari si A, atau tidak ada etika jelek, tidak ada kesengajaan. Kalau ternyata ada etika jahat, sengaja menipu, padahal dia tahu bahwa si C ini adalah orang yang ngemplang, si C ini orang yang pailit, maka dalam kondisi semacam ini tentu la dharara wa la dirar, tidak boleh, kita tidak boleh membiarkan si A menzalimi si B. Maka dalam kondisi semacam ini pendapat yang lebih kuat bahwa si B berhak menagihkan kembali, mengurungkan kesepakatan tersebut, dan kemudian kembali seperti sedia kala menagih si A. Namun kalau ternyata kondisi pailit si C ini tidak diketahui oleh si A, sehingga tidak ada etika jahat dari si A, atau semula baik, semula dia kooperatif, namun kemudian batal atau terjadi hal yang bersifat emergensi, rugi, pailit, dirampok, kebakaran, musibah, sehingga si C pailit di tengah jalan, maka dalam kondisi semacam ini si B tidak lagi berhak untuk membatalkan kesepakatan akad hawalah. Kenapa? Karena statusnya si A telah bebas tanggung jawab, karena dia telah memberikan hak si B, atau dengan kata lain si A telah melunasi piutang si B dengan cara mentransfer piutangnya kepada si C. Dia mengizinkan kepada si C untuk menagihkan piutangnya kepada si C.
Ya, dia memberikan izin kepada si B untuk menagihkan piutangnya kepada si C. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.